Pada suatu masa, hiduplah seorang wanita yang sangat terkenal dan cantik bernama Amarpali. Dia sangat cantik sehingga kereta emas selalu berada di gerbang istananya. Bahkan raja-raja besar harus menunggu untuk bertemu dengannya. Dia adalah seorang pelacur. Tapi dia telah menjadi sangat kaya sehingga dia bisa membeli kerajaan. Namun jauh lubuk hatinya dia menderita. Di dalam tubuh yang indah itu, terdapat pula jiwa yang indah di dalam dirinya yang merindukan cinta. Orang-orang memanggilnya Nagarwadu yang berarti istri dari seluruh kota. Suatu hari ia sedang berdiri di balkon rumahnya dan melihat seorang biksu muda yang tidak memiliki apa-apa, kecuali sebuah mangkuk kosong. Meskipun sang biksu muda tidak memiliki harta benda, ia memiliki kehadiran, kesadaran, dan rahmat yang luar biasa. Saat Amarpali melihatnya, Amarpali terpikat oleh pesona biku muda itu. Lalu Amarpali bergegas menghampirinya dan berkata, "Oh biksu, terimalah makanan di rumah saya." Biksu muda tersebut menerima undangannya. Setelah menyajikan makanan kepadanya, Amarpali berkata, "Setelah 3 hari musim hujan akan dimulai, dan saya mengundang Anda untuk tinggal di rumah saya selama 4 bulan. Para biksu Buddha tidak berpindah tempat selama 4 bulan, selama musim hujan. Selama 4 bulan itu mereka tinggal di satu tempat. Selama 8 bulan mereka terus berpindah-pindah. Biasanya, mereka tidak bisa tinggal lebih dari 3 hari di satu tempat." Biksu muda itu menjawab, "Saya akan bertanya pada guru saya, jika ia mengizinkan saya akan datang." Setelah mengatakan hal ini, ia pergi dari sana. Sebelum biksu muda tersebut sampai di tempat pertemuan, rekan-rekannya yang melihat hal ini, bergegas mendatangi Buddha Gautama dan berkata, "Biksu muda itu harus dihentikan. Amarpali telah mengundang ke rumahnya untuk tinggal selama 4 bulan. Dan seorang biksu yang tinggal di rumah pelacur, tidaklah benar." Buddha Gautama berkata kepada mereka, "Diamlah, biarkan dia menjelas." Biksu muda itu, datang menyentuh kaki Buddha, dan menceritakan seluruh kisahnya. Ia berkata, "Seorang wanita telah mengundang saya untuk tinggal selama 4 bulan pada musim hujan di rumahnya. Setiap biksu akan tinggal di suatu tempat di rumah seseorang, selama 4 bulan. Saya juga harus tinggal di suatu tempat selama 4 bulan. Oleh karena itu, saya memerlukan izin Anda untuk pergi ke sana dan tinggal di sana. Saya akan pergi, hanya jika Anda mengizinkan." Buddha Gautama menatap matanya dan berkata, "Kamu boleh tinggal di sana." Hal ini, sangat-sangat mengejutkan bagi para biksu. Ribuan biksu yang ada di sana, tidak percaya bahwa Buddha Gautama mengizinkan seorang biksu untuk tinggal di rumah seorang pelacur. Seorang biksu tua berdiri dan berkata, "Ini tidak benar." Biksu muda ini menyembunyikan fakta. Dia mengatakan seorang wanita, tetapi pada kenyataannya Amarpali telah mengundangnya. Dia bukan seorang wanita, dia adalah seorang pelacur. Buddha Gautama berkata, "Saya tahu, dan karena dia tidak menggunakan kata pelacur, saya mengizinkannya untuk tinggal di sana. Dia sangat menghormatinya." Setelah 3 hari, biksu muda tersebut pergi untuk tinggal bersama Amarpali. Dan biksu-biksu lainnya, mulai bergosip lagi. Buddha Gautama berkata kepada mereka, "Kalian harus diam. 4 bulan akan berlalu, dan saya percaya pada biksu saya. Saya telah melihat ke dalam matanya, tidak ada hasrat birahi. Jika meditasi seorang biksu dalam, maka dia akan mengubah pelacur. Dan jika meditasinya tidak dalam, maka pelacur itu akan mengubah biksu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, antara meditasi dan ketertarikan fisik. Tunggu saja selama 4 bulan, kita akan tahu jawabannya." Meskipun demikian, para murid berpikir bahwa Buddha Gautama terlalu percaya. Biksu itu masih terlalu muda, dan Amarpali terlalu cantik. Buddha Gautama mengambil resiko yang tidak perlu. Bagaimanapun itu, 4 bulan sudah berlalu. Dan setelah 4 bulan, biksu muda itu kembali dan menyentuh kaki Buddha. Kemudian datanglah Amarpali. Ia menyentuh kaki Buddha dan berkata, "Saya telah mencoba yang terbaik untuk merayu biksu muda ini. Tetapi semuanya sia-sia. Sebaliknya dia meyakinkan saya dengan kesadaran, bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah dengan mengetahui jati diri saya yang sebenarnya. Sekarang saya ingin memberikan semua harta benda saya kepada komunitas biksu Anda." Dikatakan dalam cerita, bahwa kemudian Amarpali menjadi salah satu biksu wanita yang tercerahkan di antara para murid Buddha Gautama. Jika kita melihat dalam hidup, kita akan menemukan bahwa untuk mengendalikan pikiran seksual yang muncul di dalam pikiran kita perlu menghilangkan hasrat seksual terlebih dahulu. Tetapi alih-alih menghilangkan hasrat seksual, kita mulai memuaskan hasrat kita dengan memanjakannya. Karena kita tidak memiliki kendali atas pikiran kita. Itulah sebabnya, banyak orang terutama anak muda yang belum menikah mulai terlibat dalam kehidupan seks yang tidak alami. Seperti masturbasi, tetapi mereka lupa bahwa sperma adalah energi. Jika seorang pria dapat menghemat energi ini, maka ia dapat mencapai kesuksesan besar dalam bidang apapun. Hingga saat ini banyak tokoh-tokoh besar dunia telah mencapai kejayaan dengan menghemat energi sperma. Seperti Socrates, Napoleon, Bonaparte, Isaac Newton, Nikola Tesla, dan lain-lain.
Untuk menghemat sperma kamu tidak perlu menekan hasrat seksualmu. Tetapi hilangkanlah melalui meditasi dan pikiran yang baik. Ketika hasrat itu muncul, cukup amati pikiranmu. Selalu ingat bahwa kamu bukanlah pikiranmu. Jangan langsung bereaksi. Cukup amati dan perlahan-lahan pikiran itu pun akan hilang dengan sendirinya. Amankan energi spermamu, dan keluarkanlah ketika sudah menikah dan hanya di saat akan memproduksi keturunan.